mempunyai firasat-firasat seperti layaknya mendapatkan bisikan-bisikan dari manusia. Ini firasat-firasat itu dari khodam yang mendampingi itu tadi. Dan biasanya juga dengan adanya firasat-firasat semacam itu, maka orang yang didampingi oleh khodam sosok manusia ini mempunyai dampak atau pengaruh terhadap orang tersebut itu, biasanya mempunyai ide-ide yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BN Derista Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini, Bunda akan menyajikan tentang khodam kembali. Dan di video Bunda kali ini, Bunda akan membahas bagaimana dampak yang terjadi apabila kita mempunyai khodam. Bagaimana video Bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat Bunda tonton video Bunda sampai selesai. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel Bunda serta bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat Bunda bisa terus mengikuti video-video Bunda selengkapnya. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tentang dampak ataupun pengaruh kepada kita apabila kita mempunyai khodam. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa setiap manusia itu didampingi oleh khodam. Ada yang mendampinginya itu khodam leluhur, khodam barang, ada juga khodam dari amalan-amalan juga ada. Selain itu dari isian-isian atau pemaharan juga ada. Kali ini dampak atau pengaruh ketika kita itu mempunyai khodam. Dalam hal ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, khodam dengan sosok manusia. Khodam dengan sosok manusia ini ada yang berjubah putih atau ada yang bajunya serba hitam, kemudian ada sosok-sosok seperti para wali misalnya, dan banyak sekali macam-macam sosok yang berupa manusia. Kalau sahabat Bunda didampingi oleh khodam yang berupa sosok manusia, yang ini bisa jadi dari turunan atau titisan leluhur juga bisa, atau dari amalan juga bisa, dari isian-isian tertentu juga bisa yang berupa sosok manusia ini. Kalau sahabat Bunda didampingi oleh sosok manusia ini, akan mempunyai dampak atau pengaruh kepada sahabat Bunda. Yang pertama adalah biasanya sahabat Bunda itu mempunyai firasat-firasat seperti layaknya mendapatkan bisikan-bisikan dari manusia. Ini firasat-firasat itu dari khodam yang mendampingi itu tadi. Dan biasanya juga dengan adanya firasat-firasat semacam itu, maka orang yang didampingi oleh khodam sosok manusia ini mempunyai dampak atau pengaruh terhadap orang tersebut itu, biasanya mempunyai ide-ide yang banyak. Jadi ide-idenya itu banyak. Setiap ada kebutuhan dalam hal suatu masalah, itu biasanya timbul ide-ide. Nah, itu dampaknya. Kemudian yang selanjutnya, nalurinya cenderung lebih tajam, jadi meningkat, ada peningkatan, dan akan cenderung semakin tajam. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah orang tersebut mempunyai sensitivitas terhadap alam itu lebih bagus. Jadi peka sekali terhadap alam. Jadi misalnya ada gejala-gejala di alam semesta ini, maka dia menangkap sinyal-sinyal yang akan terjadi di masa yang akan datang itu cepat.
Kemudian yang selanjutnya adalah orang tersebut itu jarang kehabisan akal. Jadi selalu ada saja ide-ide ataupun gagasan-gagasan di dalam akar pikirnya itu. Jadi tidak kehabisan akal. Nah, ini selanjutnya dampak yang dirasakan oleh mempunyai hodam dengan sosok manusia itu, jika ada masalah itu cepat ada jalan keluarnya, itu tadi karena ada bisikan-bisikan dari hodam yang mendampingi. Kemudian biasanya juga orang-orang tersebut kata-katanya atau maknanya sangat berwibawa. Nah, ini kalau orang tersebut didampingi oleh hodam dengan sosok manusia. Nah, kalau tidak sinkron energinya, hodamnya memang biasanya tidak terlalu buruk sekali. Tidak terlalu mempunyai efek negatif yang berlebih terhadap orang tersebut. Paling hodam itu sekedar agak menjauh. Jadi dampaknya termasuk lebih ke arah yang positif. Kemudian yang nomor 2, ini kalau orang yang didampingi oleh hodam dengan sosok hewan. Ini dampaknya atau pengaruhnya itu ada bermacam-macam. Hewan ini pun bermacam-macam bentuknya dan jenisnya. Kadang ada dari hodam harimau putih, hodam ular, ada yang sosok naga, ada yang sosok kera, kemudian hodam ada sosok buaya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau orang didampingi hodam dengan sosok hewan seperti itu memang dampaknya negatif dulu. Memang kalau energinya tidak sinkron dan tidak bisa mengendalikan hodamnya, itu memang cenderung mempunyai sifat temperamen, gampang marah, gampang emosi. Makanya tetap supaya sinkron itu harus bisa mengendalikan hodam itu tadi. Supaya bisa mengendalikan hodamnya, otomatis daya dari sahabat Bunda harus ditingkatkan. Untuk memperkuat itu tadi atau daya itu tadi supaya bisa mengendalikan hodam, cara ibadah lebih ditingkatkan dengan meningkatkan dzikir atau wiridnya dengan cara berpuasa. Yang intinya adalah dengan cara tirakat-tirakat tertentu. Itu supaya bisa mengendalikan hodam yang berwujud hewan itu tadi. Nah, itu dampak negatifnya. Kemudian dampak negatif yang lain, kalau sahabat Bunda tidak kuat, itu kadang-kadang memang sahabat Bunda bisa dikendalikan oleh hodam. Jadi itu memang bahayanya. Tetapi sebenarnya kalau sampai pada taraf gila, itu memang jarang sekali terjadi. Ada memang, cuman jarang terjadi. Nah, biasanya sampai terjadi pada taraf gila itu tadi, karena apa? Karena tidak menyadari kalau dirinya itu mempunyai hodam. Dan bahkan dia sendiri takut dengan hodam. Tetapi kalau sahabat Bunda menyadari kalau mempunyai hodam, dan sahabat Bunda tidak merasa takut dengan hodam sahabat Bunda itu sendiri, itu tidak masalah. Jadi kegilaan yang menyebabkan gila itu adalah yang terjadi dalam diri sahabat Bunda. Ketika sahabat Bunda banyak persoalan atau tidak kuat mentalnya atau tidak mengetahui jalan keluarnya, itu hodam yang akan menyetir. Jadi memang mental harus diperbaiki, ibadah harus ditingkatkan. Itu caranya. Intinya adalah berkaitan dengan ketenangan dan sadar. Itu dampak yang negatif. Kemudian yang selanjutnya dampaknya, ini dampak yang positif. Itu memang orang yang didampingi oleh hodam yang bijaksana. Dan di samping itu juga orangnya itu sangat disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Dan juga perkataannya biasanya itu sangat dituruti oleh orang-orang lain. Jadi gampang nurut kalau orang yang mempunyai hodam pendamping berbentuk hewan ini. Itu memang perkataannya dituruti oleh orang lain. Di samping itu juga biasanya itu mempunyai daya sembuh
dan daya pikat atau daya pengasih yang bagus. Ini tergantung khodam pendamping yang mendampinginya. Jadi itu tadi ada beberapa dampak ataupun pengaruh orang yang didampingi oleh khodam. Khodam ini berupa khodam manusia ataupun khodam hewan. Mudah-mudahan video Bunda kali ini ada manfaatnya buat sahabat-sahabat Bunda sekalian. Yang terpenting kita menyadari kalau khodam itu adalah hanya membantu saja. Yang memegang kendali adalah sahabat-sahabat Bunda. Jalan yang terbaik adalah harus bersandar kepada daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dikendalikan oleh khodam tersebut. Dengan begitu, maka apapun yang dilakukan, apapun yang sahabat Bunda lakukan terhadap khodam tersebut akan bisa dimaksimalkan. Itu tadi pembahasan Bunda kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat sahabat-sahabat Bunda sekalian. Sahabat Bunda, demikianlah video Bunda kali ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Bunda menyukai video Bunda kali ini. Dan silahkan tinggalkan komentar apabila sahabat-sahabat Bunda merasakan kalau ada khodam yang bersemayam di diri dari sahabat-sahabat Bunda sekalian. Nah, sahabat Bunda, sekian saja dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.